Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan nikmat dan karunia yang sungguh sangat besar kepada kita. Nikmat di mana kita diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dengan bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara penyebab atau yang menjadikan sebab Allah dan para malaikat bersalawat dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, di mana Allah dan para malaikat bersalawat, dan makna para malaikat itu bersalawat kepada kita itu maknanya adalah istighfaruhum, memohon ampun kepada Allah supaya kita ini diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna para malaikat itu bersalawat maknanya supaya Allah, para malaikat itu berdoa kepada Allah supaya Allah limpahkan kasih sayangnya kepada hambanya. Ini luar biasa sekali. Di antaranya jemaah sekalian, para malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Muhammad SAW, di antara intidarus sholah minal waqt ila awqatin akhirin, di mana Allah dan para malaikat berselawat kepada kita orang-orang yang beriman, yakni siapa di antara kita yang menunggu waktu sholat, dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Itu Masya Allah, malaikat bahkan di dalam hadis dan ditafsirkan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa malaikat itu berselawat itu bukan satu malaikat, lebih kullu malaika yusalluna, semua para malaikat bersalawat kepada orang yang menunggu satu waktu ke waktu sholat yang lain. Sawa'un kana hunak, sama saja apakah dia yang penting tidak tidur ya. Untuk ba'da maghrib sampai isya itu kan dilarang, yakni makruhu, dilarang keras tidur
dari ba'dal maghrib sampai isya. Selama yang digunakan itu tidak tidur dan dia tidak tidak berhadas dan dia membaca Al-Quran atau duduk-duduk saja di masjid, itu termasuk para malaikat akan berselawat. Lebih-lebih kalau kita ini ta'lim, belajar Al-Quran, mendengarkan nasihat Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga diantaranya bagaimana Allah dan para malaikat berselawat kepada kita ini adalah man fis safil awal. Siapa yang ketika berada di masjid itu, jadi beda. Para malaikat itu memberikan selawat khusus kepada yang menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang itu, selawat tersendiri. Ada lagi selawat para malaikat siapa di antara kita yang selalu hadir di masjid kemudian berada di posisi di shaf pertama. Para sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, kaifa shaf tsani? Bagaimana kalau shaf yang kedua ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kadzalika shaffus tsani, begitu juga yang berada di shaf kedua. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, inilah bukti di mana kalau di dalam Manhajul Haya dijelaskan bahwa Allah akan memposisikan hambanya itu tinggi, rendahnya Allah memposisikan hambanya itu tergantung bagaimana kita memposisikan Allah. Kalau kita memposisikan Allah itu setengah-setengah, Allah juga kepada kita setengah-setengah. Kalau posisi kita memposisikan Allah rendah, maka Allah juga memposisikan kita rendah. Ketika kita memposisikan Allah itu adalah lebih tinggi, lebih agung dibandingkan dengan yang lain, maka Allah akan memposisikan kita lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain atau manusia-manusia yang lain. Begitu juga jemaah sekalian, jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Innallaha yarfa'u qauman, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sama. Al-Qur'an, kalau kita memposisikan Al-Qur'an itu sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Quran. Bagaimana kita ini memposisikan Al-Quran? Kalau kita sering membacanya, kalau kita sering merenunginya, kalau sering kita mengamalkannya, kalau sering kita mempelajari Al-Quran, maka sesuai dengan kadar dan kesungguhan kita dalam memperhatikan Al-Quran itu, maka sebegitu pula Allah akan mengangkat derajat seseorang. Dan Allah pula akan merendahkan suatu kaum seseorang apabila dia meremehkan Al-Quran. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan kita ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu dan pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemarin telah kita bahas bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi dan menguasai langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit ini tanpa tiang, dan bagaimana Allah menghiasi langit ini dengan keindahan yang sungguh sangat luar biasa tanpa tiang. Jemaah sekalian, hal taro min futur, maka Allah kembali bertanya kepada kita, hal taro min futur, lihat, kalau di dunia saja saya menciptakan langit seindah seperti itu sebagai atap bumi, sebagai atap bagi kalian, tanpa tiang aku menciptakan itu. Coba perhatikan oleh kalian, coba kalian lihat kembali langit itu, apakah ada sesuatu yang tidak seimbang dari ciptaanku? Ada sesuatu yang tidak seimbang. Coba lihat langit itu, ada nggak sesuatu yang tidak seimbang dari apa yang aku ciptakan? Adanya matahari di situ, adanya bintang, adanya bulan, masya Allah. Kalau kemarin saya sudah sampaikan, jarak matahari kalau
kita pakai kilo dengan kita ini di dunia ini 150 juta kilo jauhnya kita dengan panasnya matahari, dengan matahari. Kalau pakai mil itu 93 juta mil jauhnya matahari dengan kita. Tapi kita Masya Allah di dunia ini sudah merasakan panas dan dahsyatnya luar biasa. Yang harus kita pikirkan jemaah sekalian, indahnya ciptaan Allah, matahari dan yang lainnya. Tapi ingat di padang mahsyar bimikdari mil. Di padang mahsyar kita hanya seukuran 1 mil. Coba bayangin, 1 mil. Di padang mahsyar itu panas, matahari itu didekatkan dengan kita. Di padang mahsyar bimikdari mil, 1 mil. Padahal jauhnya matahari dengan kita di dunia ini 93 juta mil. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, semua nikmat yang Allah ciptakan lakum. Kata Allah, itu untuk kalian. Untuk kalian wahai manusia. Ini dari beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta keindahannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala saking Maha Pengasih dan penyayangnya kepada kita, supaya kita ini tidak belok dari jalan Allah yang lurus, diutus para nabi dan rasul. Kemudian para nabi dan rasul mewariskan ilmunya kepada para ulama. Kemudian dengan para ulama mengingatkan kepada kita supaya kita ini tidak jauh daripada siratul mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Jemaah sekalian, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, dari 100.000 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita bermohon kepada Allah supaya kita ini dimasukkan ke surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Rasulullah SAW bersabda, dari 100.000 orang, bayangkan 100.000 orang yang dihisab, itu yang masuk surganya Allah cuma 1 orang. Dari 100.000 itu, yang masuk surga, setiap 100.000 yang masuk surga cuma 1 orang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sebelum ini terlambat, sebelum kita menyesal di kemudian hari, maka marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita akan segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tingkatkan rasa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan keikhlasan kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan, murni karena Allah, murni karena Engkau perintahkan ya Allah, murni karena taat kepadamu ya Allah, murni karena cinta kepadamu ya Allah. Kalau kita bangun ibadah ini, maka jemaah sekalian yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang di dunianya menyempurnakan niatnya karena Allah, setiap ibadah yang dia lakukan selalu memperhatikannya, maka dunia akan datang merebut dia dari mana saja arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah pemilik langit dan bumi, Allah pemilik kerajaan-kerajaan yang ada di bumi. Tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Penghisapan kita dengan seadil-adilnya penghisapan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah tempat kita kembali, karena Allah di mana akan menghisap amal kita, karena Allah yang mengetahui yang dohir maupun yang batin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya penciptaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala cahaya di atas cahaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat kepada seseorang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki
dan memberikan fasilitas kehidupan untuk kita, mana yang halal dan mana yang haram, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini adalah imtihanun lana, sebagai tempat di mana kita diuji apakah kita istiqomah untuk beribadah atau tidak. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ingatkan kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Maksudnya mana huwa peringatan? Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, dari peringatan Nabi SAW, supaya segera bertaubat dari dosa yang dia kerjakan. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dan Rasul SAW, supaya jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya, supaya kita tetap rutin sholat 5 waktu di masjid. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, bahayanya narkoba, bahayanya zina, bahayanya mencuri, bahayanya riba, dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, a'rada, berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri, berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Dia mendapatkan kehidupan yang sulit. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada salah satu pembahasan Gus Baha yang sungguh sangat luar biasa. Apa yang kita ini bikin susah? Kok kita ini masih ragu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengajak kita berpikir begini, Gusti Allah Subhanahu wa taala, hiu, buaya, ular, dan seluruh yang binatang-binatang buas itu sekali makan. Kalau ikan paus itu sekali makan, dia masukkan ke dalam ususnya itu seberapa kilo ikan yang harus masuk. Buaya sekali kita lempar daging itu seberapa kilo, baru dia bisa kenyang dengan apa yang dia makan. Itu Allah Subhanahu. Kalau seperti itu saja Allah kasih makan, Allah kasih rezeki, kok kita makan sesuap nasi kok tidak mampu? Seberapa sih nasi yang kemampuan kita untuk memakan? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka ma'isyatan dhanka, akan sempit kehidupannya, akan sempit cakrawalannya, akan sempit cara berpikirnya, akan sempit cara memandang kehidupan ini. Kalau orang itu sudah berpaling dari peringatanku, berpaling dari apa yang aku ingatkan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis-hadisnya, berpaling, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, stres, tidak tenang, tidak bahagia, ma'isyatan dhanka. Bahayanya, naudzubillah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di kehidupan dunia ini sudah sempit. Maksudnya sempit itu kalau kata Imam Ibnu Katsir, yakni doyik fi a'malil akhirah. Sempit, buta matanya, buta hatinya untuk melakukan ibadah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah. Sempit dia, buta. Naudzubillah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lebih dahsyatnya jemaah sekalian, dan dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Coba bayangin jemaah sekalian,
Kalau kita sering melupakan Allah, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari ancaman Allah, a'ma, kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta mata kita, a'ma. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka orang yang dibangkitkan dalam keadaan a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ini bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma. Mereka bertanya kepada Allah di padang mahsyar, ya Allah, kenapa kami ini tiba-tiba Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu kami di dunia itu bisa melihat. Coba bayangin, padahal dahulu kami di dunia bisa melihat. Wa qad kuntu basira, padahal dahulu kami di dunia ini bisa melihat. Kenapa di padang mahsyar kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Qala laqad atat ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kenapa kalian dibangkitkan dalam keadaan buta? Ketika dahulu di dunia datang peringatan-peringatan dari saya, datang peringatan-peringatan dariku yang datang dari Al-Quran, datang peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW, datang peringatan-peringatan dari para ustadz, para kiai, mengingatkan bahayanya ini, mengingatkan supaya segera sholat, mengingatkan supaya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian fanasita, kalian lupa. Azan dikomandangkan, malah kalian berpaling, tidak segera untuk memenuhi panggilan Allah untuk sholat. Panggilan Allah untuk beribadah, kalian berpaling daripada beribadah. Panggilan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian berpuasa, untuk kalian berzakat, untuk kalian berbuat baik, untuk kalian membantu sesama manusia, untuk kalian berinfak, untuk kalian berzakat, untuk kalian membantu orang tua, untuk kalian berbakti kepada kedua orang tua, untuk kalian menjauhi perkara-perkara yang dilarang, khamr, judi, berzina, riba, dan yang lain-lain. Fanasita, kalian lupa, kalian melupakan itu peringatanku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula pada hari ini kami akan melupakan kalian. Dahulu di dunia kalian melupakan aku. Dahulu di dunia kalian melupakan peringatan-peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di dunia kalian melupakan peringatan-peringatan Al-Quran. Dahulu kalian melupakan peringatan-peringatan orang yang memberikan nasihat. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini aku juga akan melupakan kalian. Subhanallah. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Hal-hal yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi. Hal-hal yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Hal-hal yang diancam oleh Allah di dalam Allah ingatkan kita ini sebelum mati. Sebelum kita dibangkitkan dalam keadaan buta nanti, sadarlah. Banyak-banyaklah sadar. Banyak-banyak untuk merenung. Banyak-banyak untuk bertaubat. Sehingga kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang perkara lupa kepada Allah ini. Wa man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, barang siapa yang di dunia ini buta terhadap peringatanku, barang siapa yang di dunia ini buta terhadap peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang di dunia ini buta dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, buta dari sholat berjamaah tadi, buta dari perkara-perkara berbakti kepada kedua orang tua, buta dari meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dia buta. Wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ingat, di akhirat dia lebih buta kata Allah dan lebih tersesat jalannya. Lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bagaimana tidak buta dan lebih tersesat jalannya jemaah sekalian? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'ta naru jahannam fil mahsyar." Neraka jahanam itu didatangkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu memiliki 7 tali rantai. Satu tali rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika neraka jahanam ini dihadapkan seluruh manusia, tiba-tiba neraka jahanam itu sudah tidak tahan. Neraka jahanam saja sudah tidak tahan melihat bagaimana manusia ini banyak yang tertunduk lesu, tertunduk hina, tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya dosa yang dikerjakan oleh mereka. Ini belum dihisab, belum melewati sirat, belum mereka masuk neraka jahanam. Neraka jahanam melihat manusia-manusia yang durhaka di padang mahsyar, manusia-manusia tadi yang lupa akan peringatan Allah, yang buta akan peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam itu tiba-tiba pingin melahap. Sudah bergeraknya itu sudah tidak tahan. Saking marahnya kepada manusia, di mana manusia banyak yang durhaka kepada Allah. Dia goyang, dia pingin melahap begitu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menginjak neraka jahanam dengan kakinya yang mulia. Disebutkan dalam hadis dengan kakinya yang mulia. Dia injak neraka jahanam dengan kaki kebesarannya. Ya nar jahannam, wahai neraka jahanam, berhentilah. Wa anta lam tu'mar. Kamu pada hari ini belum diperintah untuk melakukan segala sesuatu, maka janganlah melewati batasmu. Maka malaikat menjawab, akhiru hadhihi. Wahai Allah, ini yang terakhir. Sam'an wa ta'atan, saya dengar dan taat, dan saya tidak akan mengulangi lagi, karena saking marahnya saya Allah kepada manusia yang banyak durhaka kepadamu. Subhanallah jemaah sekalian. Itu neraka jahanam, maknanya neraka jahanam sam'an wa ta'atan. Dia itu sangat taat dan sangat mendengarkan apa yang menjadi perintah Allah, meskipun dia sangat marah. Kondisi dalam keadaan marah melihat banyaknya orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang harus kita renungkan supaya kita ini tidak terlambat nanti. Ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum azan Isya ya? Tinggal berapa menit? 10 menit. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, peringatan Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita ini tidak tidak terpesona dengan hal-hal yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini tidak tergelincir jauh dengan apa yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Ciri orang yang di mana mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Efek
efek sebab di mana orang itu lupa kepada Allah itu cirinya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai nanti kalau kita semakin lupa kepada Allah, Allah lebih lupa dengan kita. Wa kadzalikal yauma tunsa tadi, begitu juga pada hari ini aku akan melupakan kalian, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Tatkala kita ini lupa kepada Allah, lupa akan peringatan Allah, lupa akan sholat, lupa akan berbuat baik, lupa akan melaksanakan yang diperintah, dan lupa untuk menjauhi apa yang dilarang, kita a'rada, berpaling. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika kita ini lupa dengan apa yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan buka kepada dia itu pintu-pintu segala sesuatu. Pintu rezekinya dilapangkan. Dia tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Jabatannya semakin naik. Pokoknya fatahna abwaaba kulli syai'. Dibuka seluruhnya. Dibuka. Fatahna abwaaba kulli syai'. Dia pingin apa? Dia tidak sudah peduli hartanya yang halal atau yang haram. Dia sudah tidak peduli maksiat yang dia kerjakan. Pokoknya dia lupa semua kebaikan, tapi maksiat yang dikerjakan Allah akan buka. Naudzubillahi min. Itu ciri orang di mana lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab nanti dia akan dilupakan oleh Allah pada hari kiamat. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan buka seluruh pintu apa saja untuk dia. Pintu kejahatan, pintu rezeki yang pintu kejahatan, pintu rezeki yang haram. Pintu rezeki yang dimana dia gabungkan antara yang halal dengan yang haram, dibuka semua, dan dia melakukan seluruh kejahatan dengan mudahnya. Dengan uang yang dia miliki, dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa membeli apa? Dia bisa membeli sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sudah gembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka, pintu-pintu tadi sudah dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Ketika mereka sudah bahagia banget dengan pintu-pintu yang dibukakan oleh Allah tersebut, akhadnahum baghtatan. Tiba-tiba kami mengambil mereka dalam keadaan mendadak dengan siksa dan musibah secara mendadak. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, musibah itu bisa berupa kematian, bisa berupa penyakit, bisa berupa apa segala. Tiba-tiba kami ambil dia, akhadnahum baghtatan. Tadi dibuka segala pintunya, kemaksiatannya dibuka semua, tiba-tiba Allah ambil secara tiba-tiba. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa yang tidak dimiliki oleh Firaun, apa yang tidak dimiliki oleh Qarun, apa yang tidak dimiliki oleh Namrud. Akhadnahum baghtatan. Pintu-pintu itu semua terbuka. Pintu-pintu kedoliman sudah terbuka luar biasa, dan dia bangga dengan pintu-pintu tersebut. Sampai Namrud dan juga Firaun mengatakan, inni rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saking bahagianya dia dengan pintu-pintu kebaikan yang Allah buka kepada dia.
pintu-pintu kejahatan yang dibuka oleh Allah kepada dia. Karun awalnya seorang budak pengembala. Dia itu hanya mengembalakan kambing orang saja dia itu. Karena dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekayaan, subhanallah, Allah kabulkan. Tapi ketika pintu-pintu kesenangan itu sudah terbuka, sudah mulai dia sudah tidak berdoa kepada Allah. Sudah mulai dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan, apa yang aku dapatkan ini, seluruh apa yang aku dapatkan ini adalah itu hasil usahaku, bukan dari dari Allah tenggelamkan ke dasar bumi dengan harta dan seluruh kenikmatan yang dia akhadnahum baghtatan. Allah akan cabut itu semua dalam waktu yang sungguh sangat singkat, dalam waktu yang sangat praktis. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Saya nasihatkan kepada diri pribadi saya dan kepada jemaah sekalian untuk selalu ini tadzakur, selalu merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, selalu mentadaburi ayat-ayat Allah. Apalagi jemaah sekalian, wallahi demi Allah, kalau kita ini berusaha membaca Al-Quran, apalagi kita memahami meskipun tidak paham terjemah secara utuh, minimal ketika kita baca Al-Quran itu kita mendapati Rahman, Rahim, Allah, Allah, apa segala. Yang penting tak, Masya Allah. Ketika kita mendapatkan di dalam Al-Quran itu bahaya tentang neraka, bagaimananya nikmatnya surga, renungkan bahwa kita lagi berdialog dengan Allah, lagi membaca peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran ini, ya. Jangan sampai sebaik-baik membaca Al-Quran itu adalah di awal memulai kegiatan. Berarti apa? Berarti kita memprioritaskan Al-Quran. Ya ba'da subuh. Tutupilah akhir kehidupan kalian sebelum kita tidur dengan membaca Al-Quran. Karena sebaik-baiknya membaca Al-Quran itu adalah di malam hari sebelum tidur. Barang siapa yang sebelum tidur membaca Al-Quran 10 ayat, maka akan dibukakan pintu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Nabi SAW, itu dibukakan pintu kasih sayang dari Allah. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari sebelum dia tidur, maka dia akan mudah melakukan seluruh kebaikan. Coba bayangin, akan dimudahkan untuk melakukan seluruh kebaikan. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk mengamalkan Islam ini, mengamalkan bagian ibadah-ibadah dalam Islam ini sekecil apapun. Saya sudah ingatkan kepada antum sekalian, dari masuk masjid sampai kita keluar masjid, sudah berapa doa yang kita persembahkan kepada Allah. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Doa itu bukan hanya sekedar kita baca di pintu itu kemudian berlalu berlewat begitu saja, tapi doa dengan khusyuk luar biasa. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya mohon kepadamu, keluar saya di masjid ini, pintu keutamaan. Maksudnya pintu rezeki, min fadlik, pintu keutamaan. Ini jemaah sekalian, ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa ketika makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, makan ya, doa setelah makan itu, dan membaca doa berpakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufirallahu min dzanbi. Dua doa itu kalau kita rutin baca, doa ketika habis makan dan doa ketika berpakaian, dijamin oleh Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sepele,
tapi balasan yang diberikan oleh Allah sungguh sangat luar biasa jemaah sekalian. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih khusus kepada pribadi ana dan umumnya antum sekalian. Wa akhiru da'wati subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.